Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arumi Jayanti, NIM 857753862, akan melaksanakan praktikum IPA di SD Percobaan Mandiri, Modul 3, Kegiatan Praktikum 3, Sistem Pencernaan Makanan. Tujuan dari praktikum agar dapat mengurutkan bagian-bagian sistem pencernaan manusia. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Gambar sistem pencernaan manusia. 2. Alat tulis. Proses pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan organ-organ pencernaan yang bekerja secara mekanis melalui pengunyahan dan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Tujuannya adalah agar zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dapat diserap dan digunakan tubuh untuk energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Berikut ini adalah bagian-bagian sistem pencernaan manusia. Urut-urutannya adalah: yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat pertama makanan masuk. Di dalam mulut, makanan dirasakan oleh lidah dan dihancurkan oleh gigi yang disebut pencernaan mekanis. Di lidah, mengandung enzim amilase atau ptialin yang mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana dan disebut pencernaan kimiawi. Di dalam mulut ada lidah yang membantu mencampur makanan dan membantu untuk menelan. Kemudian, makanan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan ada gerakan otot yang bernama peristaltik yang mendorong makanan menuju ke lambung. Kemudian yang selanjutnya, sistem pencernaan adalah lambung. Di dalam lambung ini, makanan dihancurkan dengan bantuan enzim dan asam lambung. Makanan tersebut dihancurkan menjadi bubur halus dan disebut kim. Setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini adalah tempat utama pencernaan, di mana di sini terjadi penyerapan zat-zat gizi dan nutrisi yang diubah menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Setelah dari usus halus, yang selanjutnya adalah usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dari zat sisa-sisa makanan yang tidak dicerna lagi. Di sini juga terdapat bakteri coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan tersebut menjadi feses atau kotoran. Kemudian, feses atau kotoran tersebut disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Bagian sistem pencernaan yang menghasilkan enzim. 1. Kelenjar ludah dalam mulut. Enzim yang dihasilkan: amilase saliva atau ptialin yang memulai pemecahan pati menjadi maltosa. Kemudian enzim lipase lingual mulai memecah lemak terutama pada bayi. Selanjutnya, pankreas yang menghasilkan enzim amilase pankreas memecah karbohidrat kompleks menjadi maltosa dan glukosa. Enzim lipase pankreas yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol bekerja optimal dengan empedu dari hati. Enzim tripsin dan kimotripsin yang menguraikan protein menjadi peptida kecil, dan enzim nuklease yang memecah asam nukleat DNA atau RNA menjadi makanan. Selanjutnya di lambung terdapat enzim pepsin, enzim utama yang memecah protein menjadi peptida, aktif dalam lingkungan asam dibantu HCI. Enzim renin, khusus pada bayi, menggumpalkan protein susu kasein. Enzim lipase lambung membantu memecah lemak sederhana.
Kemudian di usus halus ada enzim karbohidrat yang mengubah maltase menjadi maltosa menjadi 2-glukosa, laktase menjadi latoksa dan glukosa plus galaktosa, dan sukrose menjadi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim protein yang mengubah peptidase menjadi peptida menjadi asam amino, dan enzim lemak lipase usus membantu lipase pankreas. Ada juga hati. Hati tidak menghasilkan enzim, tetapi menghasilkan empedu yang membantu memecah lemak secara mekanis emulsifikasi. Ini membuat lipase pankreas bekerja lebih efektif. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pencernaan bekerja secara teratur dan saling terkait untuk mengolah makanan menjadi nutrisi. Urutan sistem saluran pencernaan manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Praktikum ini membantu memahami fungsi masing-masing organ dalam proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Dengan menjaga pola makan, hidrasi, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup sehat, sistem pencernaan dapat berfungsi optimal dan terhindar dari gangguan kesehatan tubuh. Demikian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.